ditulis dalam teori ekonomi klasik adalah Adam Smith pada tahun 1723 sampai dengan 1790 yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Nah, peranan pemerintah ini adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat aturan main yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Nah, dalam hal ini pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes tahun 1936 dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Kemudian ahli ekonomi ada yang mendukung dan memperluas pandangan Smith dan ada pula yang mendukung dan memperluas pandangan Keynes itu sendiri. Kedua kelompok ini tetap mengandalkan mekanisme pasar. Perbedaannya adalah ada yang menginginkan peranan pemerintah yang cukup besar, tetapi ada pula yang menginginkan peranan pemerintah haruslah sekecil mungkin. Nah, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, teori Smith akan tumbuh subur pada kondisi pasar sempurna. Kondisi pasar sempurna untuk semua transaksi memang sudah diwujudkan, namun Pemda harus berusaha untuk membuat kondisi pasar mengarah ke kondisi pasar sempurna itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam teori Harrod-Domar dalam sistem regional pada waktu bersamaan dikemukakan oleh Roy F. Harrod pada tahun 1948 dan F.C. D. Domar pada tahun 1957. Nah, teori ini melengkapi teori Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek atau kondisi statis, sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang atau kondisi dinamis. Nah, teori Harrod-Domar didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama, perekonomian bersifat tertutup. Yang kedua, hasrat menabung. Yang ketiga, proses produksi memiliki koefisien yang tetap, serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan. Nah, yang diantaranya ada 3 hal, yaitu tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Nah, teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarnya sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit melakukan konversi antara barang modal dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang sehingga pertambahan produksi itu di satu sektor dapat diserapkan oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow 1970 dari Amerika Serikat dan Swan 1950 dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Nah, perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau memengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan teori neoklasik. Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Nah, teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat. Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Teori pertumbuhan jalur cepat atau turnpike diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya,
Usaha perkebunan yang dibuat bersinergi dengan usaha peternakan, rumput atau limbah perkebunan dapat dijadikan makanan ternak, sedangkan kotoran ternak bisa dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Nah, dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain. Begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat atau turnpike dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan membuat perekonomian tumbuh cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori basis ekspor yang dimukakan oleh Richardson. Nah, beliau menekankan pentingnya bahwa faktor-faktor seperti biaya produksi, kualitas produk, dan permintaan internasional dalam menemukan keunggulan kompetitif suatu negara dalam ekspor. Nah, Richardson ini berargumen juga bahwa negara dengan biaya yang produksi yang lebih rendah dan produk berkualitas tinggi cenderung memiliki posisi yang lebih baik di pasar internasional. Selain itu, adanya inovasi dan peningkatan efisien juga berkontribusi dalam daya saing. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi model pertemuan interregional dalam konteks perluasan teori basis. Nah, biasanya mencakup beberapa elemen kunci, seperti teori basis yang berasal dari ekonomi regional, menjelaskan bagaimana basis ekonomi suatu daerah berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal dan internal. Sebagai berikut adalah beberapa poin penting dalam model ini. Yang pertama, ada interaksi ekonomi. Nah, interaksi ini menggambarkan bagaimana berbagai daerah saling berinteraksi secara ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan aliran tenaga kerja. Nah, yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Menyoroti perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah yang dapat mempengaruhi kekuatan basis ekonomi mereka. Nah, yang poin ketiga, mobilitas tenaga kerja. Ini menganalisis bagaimana mobilitas tenaga kerja antar daerah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang keempat, infrastruktur dan konektivitas. Biasanya menekankan pentingnya infrastruktur transportasi dan komunikasi dalam mendukung pertemuan interregional. Nah, untuk poin kelima, ada inovasi dan teknologi. Biasanya teori ini mempertimbangkan peran inovasi dan adopsi teknologi baru dalam memperkuat basis ekonomi regional dan meningkatkan daya saing. Nah, untuk poin keenam, ada polarisasi dan pengembangan wilayah. Biasanya mengidentifikasi bagaimana interaksi ini dapat mengarah pada polarisasi antar daerah kaya dan miskin, serta implikasi untuk kebijakan pengembangan wilayah. Nah, dengan menggabungkan elemen-elemen ini, model pertemuan interregional memberikan wawasan sangat luas tentang bagaimana dinamika ekonomi antar daerah dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah dan daerah. Saya akan menjelaskan kebijakan umum pengembangan wilayah. Yang pertama itu, sejalan dengan basis teori basis ekspor, perlu didorong pertumbuhan dari sektor-sektor yang hasil produksinya dapat dijual keluar daerah, terutama ekspor ke luar negeri. Apabila daerah lain menghasilkan produk yang sama, maka daerah itu harus mampu menghasilkan produk yang lebih kualitas, yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila daerah lain memasukkan kualitas yang sama, maka daerah itu harus menurunkan harga. Lalu yang kedua, sejalan dengan teori Harrod-Domar, harus diperhatikan produk-produk yang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produk untuk lokal disarankan untuk bisa diekspor dengan peningkatan mutu, perbaikan jalur pemasaran, atau penyediaan volume dalam jumlah ekonomis untuk dipasarkan ke luar daerah. Namun, apabila untuk usaha menembus pasar ekspor masih belum memungkinkan, maka peningkatan untuk komoditi itu tidak perlu didorong memenuhi kebutuhan lokal, karena hal ini akan menurunkan harga dan merugikan produsen. Lalu yang ketiga, sejalan dengan teori ekonomi klasik dan neoklasik, harus diusahakan prasarana dan sarana perhubungan yang baik dan lancar, mempermudah arus keluar masuk orang dan barang, serta perbaikan arus komunikasi dan penyebarluasan informasi. Diusahakan untuk memenuhi asumsi dasar yang terdapat pada teori neoklasik, yaitu pasar yang sempurna, baik untuk pasar barang maupun pasar tenaga kerja. Kondisi yang lebih mendekati pasar sempurna akan berfungsi membuat faktor-faktor produksi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Lalu yang keempat, sejalan dengan model interregional, perlu diusahakan masuknya dana investasi dari pemerintahan pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah kita. Diusahakan agar banyak kegiatan yang dibiayai pemerintah pusat atau luar negeri yang berdomisili di daerah itu. Selain memancing dana-dana pemerintah, maka investasi swasta juga dirayu, baik investasi pengusaha lokal atau pengusaha luar negeri. Lalu yang kelima, masyarakat didorong untuk mengkonsumsi produk lokal dan industri. Didorong untuk lebih banyak memakai komponen lokal, tetapi dengan tidak mengorbankan mutu agar mudah memasuki pasar ekspor. Sejalan dengan itu, selain industri yang berorientasi ekspor, industri yang bersifat substitusi, impor juga didorong pembangunannya. Yang keenam, dari rumus multiplier diketahui bahwa tingkat pajak akan mempengaruhi besarnya multiplier regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan multiplier regional, akan tetapi di sisi lain diketahui bahwa pajak akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah dan makin besar pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan regional. Materi yang terakhir adalah strategi pengembangan sektor-sektor produksi. Dalam ekonomi regional adalah rencana atau langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah. Ini mencakup pertanian, industri, jasa, dan perikanan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Seorang perencana wilayah bertugas menentukan kegiatan sektor produksi dan lokasinya. Setiap kegiatan produksi memerlukan input seperti lahan, tenaga, kerja, modal, dan teknologi yang berujung pada nilai tambah. Kegiatan ini juga memiliki dampak berantai atau multiplier effect yang mempengaruhi ekonomi lokal seperti peningkatan permintaan tenaga, kerja, dan barang. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui tabel input-output meskipun tidak selalu rinci. Perencana harus mengidentifikasi komoditi dengan nilai tambah tinggi dan daya dorong besar. Prioritas diberikan pada kegiatan yang menawarkan nilai tambah tertinggi per satuan faktor pembatas seperti lahan, tenaga kerja, atau modal. Misalnya, jika tujuan adalah meningkatkan ekspor, perencana akan mengevaluasi produk dengan potensi ekspor, lalu memilih kegiatan berdasarkan nilai tambah persatuan modal dan lapangan kerja yang dihasilkan. Di daerah dengan lahan terbatas, kegiatan yang menyerap tenaga kerja banyak akan diprioritaskan, sedangkan di daerah dengan lahan luas dan modal terbatas, fokus pada nilai tambah per modal. Keputusan harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan adanya strategi yang efektif, pengembangan sektor-sektor produksi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Nah, gimana penjelasan kami tadi? Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton. Selamat